Cocok sama saya. Yang ada senior, junior, saling melengkapi. Kalau di politik ini kita bisa jadi anggota DPR, bisa jadi bupati, sampai ke tingkat tertinggi bisa jadi presiden, bisa jadi menteri. Itu karir politik bagi saya nggak ada batasan. Assalamualaikum Tribuners, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Rey Happy dalam acara Mata Lokal Memilih. Nah, malam ini sudah hadir di studio Mata Lokal Memilih tamu kita yaitu Mbak Yunidarti. Selamat malam Mbak Yunidarti. Halo, selamat malam Tribuners. Ya, gimana nih Mbak kabarnya? Kayaknya cerah sekali. Iya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat saja. Abis beraktivitas hari ini padat banget sepertinya ya. Iya, barusan selesai aktivitas tadi ada rapat koalisi Indonesia Maju di Sederhana Lebang Lebar Daun. Oh ya. Iya. Jadi Tribuners, Mbak Yunidarti adalah politikus perempuan di Sumatera Selatan yang insya Allah nyalek ya. Tapi kita nggak boleh kampanye di sini. Jadi Mbak Yuni akan cerita tentang aktivitasnya, mengenalkan diri, kesibukan sehari-hari, apa yang dilakukan. Terus seperti judulnya yang kita tampilkan malam ini untuk program Mata Lokal Memilih ini, yaitu Prabowo dan Gibran di mata politikus cantik Mbak Yunidarti ya. Insya Allah nanti itu gongnya insya Allah ya. Nah sekarang Mbak Yunidarti silahkan deh cerita tentang Mbak Yunidarti dan aktivitasnya yang sibuk banget itu. Atau mungkin mulai dari awal dari Mbak Yuni suka dengan politik mungkin ya. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu ya. Ya silakan Mbak. Ya, saya ini bernama Yunidarti, ibu rumah tangga, mempunyai 2 orang anak. Ya. Anak saya yang pertama udah jadi polisi. Oh ya. Yang kedua udah kelas 3 SMA. Jadi 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Yang pertama yang polisi perempuan, yang kelas 3 SMA itu yang polisi laki-laki, kelas 3 SMA perempuan. Oh ya. Terus lanjut ya? Ya itu yang mana itu? Yang mulai dari mana? Awal politik? Awal suka politik. Gimana? Ya. Awalnya saya masuk di dunia politik ini mulai dari 2019. Oh ya. 2019 itu ada Partai Berkarya. Kebetulan saya saat itu ikut Pak Tommy Soeharto dari partainya Pak Tommy karena ketumnya Pak Tommy Soeharto dan saya mendapat jabatan Ketua DPD Kota Palembang untuk Partai Berkarya. Terus ada beberapa trouble Partai Berkarya akhirnya karam itu perahu. Ya, tahu kan ceritanya pasti sudah tahu ya yang kita di kudeta itu. Nah, kita kalah di kasasi. Terus kita dianjurkan lagi oleh beberapa petinggi Partai Berkarya di pusat untuk masuk di Partai Parsindo. Oh ya. Jadi kita di Partai Parsindo itu kebetulan saya jabat ketua DPD juga. Oh ya. Untuk Partai Parsindo. Gagal lagi di verifikasi faktual. Oh ya. Tidak putus asa. Tidak putus asa, kita petarung. Kita lanjutkan, kita nikmati step by step di dunia politik ya. Kita nikmatin terus, akhirnya direkomendasikan juga oleh Ketua DPD RI Pak Lanyala Mataliti, kalau mau kamu di Partai PBB aja karena beliau dekat sama Pak Yusril. Kebetulan berteman sama Pak Yusril, akhirnya kita ikut di Partai Bulan Bintang. Oh ya. Ya. Kita ikutin lagi step by step proses-prosesnya kita ikutin lagi. Akhirnya di Partai Bulan Bintang ini saya menjadi ketua Bapilu Kota Palembang. Oh iya. Mbak selalu terpilih sebagai ketua terus deh kayaknya. Iya, kebetulan. Mungkin bisa ceritakan Mbak sebagai seorang politik. Mbak kan tertarik berpolitik. Nah, apa sih di mata Mbak aktif berpolitik itu apa gitu? Yang ingin dilakukan, ingin diraih misalnya. Saya di politik ini awalnya kenapa saya suka. Saya suka itu awalnya saya itu suka berorganisasi, ya. Berorganisasi, terus saya suka ada perkumpulan-perkumpulan, ketemu masyarakat, akhirnya sering nonton TV. Lama-lama saya tertarik, kayaknya asik di dunia politik dengan lika-likunya, berbagai macam lika-liku saya jalani, biarpun kadang kita
dijatuhkan, kita ibarat itu dia tetap kita akhirnya saya menikmati dunia politik. Semakin hari semakin kesini rasa pertarungan itu semakin muncul, gitu. Sampai saat ini. Oh iya. Mbak, saya lihat IG-nya Mbak Yunidarti itu sangat aktif ya. Mungkin produser kita bisa menampilkan di layar ya. Seperti apa kegiatan dari Mbak Yunidarti sehari-hari ya. Nah, itu ada yang pakai seragam. Nah, mungkin Mbak Yuni bisa cerita lagi apa tuh? Oh, itu kebetulan saya ini Bunya ketua Lembaga Anti Narkotika Pemuda Pancamarga Sumatera Selatan. Oh iya. Terus karena udah berapa lama? Udah hampir 3 tahun, 4 tahunan lah. Udah lama banget. Dari Pak Giri jadi ketua Sumsel, saya langsung ikut. Di Pemuda Pancamarga Sumatera Selatan ini adalah anak-anak veteran, Bun. Pejuang-pejuang. Saya aktif di situ dan menjabat sebagai ketua Lembaga Anti Narkotika, dan itu kegiatan saya waktu itu adalah apel siaga dengan Basarnas dan juga ada Pak PJ Gubernur kita, Pak Eko ya. Pak Agus Patoni. Pak Agus Patoni. Pak Agus Patoni, PJ Gubernur. Apel siaga untuk bencana alam untuk Sumsel. Kapan itu, Mbak? Sekitar 3 hari yang lewat itu kayaknya. Belum lama. Nah, Mbak, di line ini ya, Lembaga Anti Narkotika ya, dari Pemuda Pancamarga. Apa aja yang dilakukan kira-kira, Mbak? Kita Pemuda Pancamarga tentunya ada audiensi-audiensi, terutama kepada ke Lembaga Anti Narkotika Sumatera Selatan yang diketuai Pak Eko ya, BIN ya. BIN kan, yang di Jakabaring itu. Kita audiensi, terus penyuluhan ke masyarakat, terus kita audiensi juga dengan bahaya narkoba gitu ya. Audiensi juga di Polda, ya bagian narkoba juga. Terus penyuluhan gitu. Iya. Apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan untuk pemuda-pemuda supaya jangan sampai kenal narkoba. Iya. Mungkin masih dekat juga dengan rasa passion Mbaknya di politik ya. Jadi bisa gabung ke masyarakat banyak, bisa berperan mungkin ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin Mbak, kita masuk ke judul kita pada podcast ini ya, Mata Lokal Memilih, yaitu Prabowo dan Gibran di mata politikus perempuan cantik, Mbak Yunidarti. Nah, mungkin Mbak Yuni bisa cerita gimana tuh sosok Capres Prabowo maupun Cawapres Gibran. Silakan, Mbak. Iya. Pak Prabowo sudah tidak mungkin semua orang sudah tahu, sudah kenal semua bagaimana Pak Prabowo dari dia jadi TNI sampai sekarang ini dia beberapa kali nyapres ya, beberapa kali nyapres yang tidak asing lagi dan tidak diragukan lagi mungkin untuk pengorbanannya untuk masyarakat Indonesia. Ya alhamdulillah untuk 2024 beliau nyalon lagi, ya menurut saya pas lah untuk menjadi pemimpin. Itu ada. Dengan pengalamannya yang banyak ya, udah malah melintang di dunia politik, udah ikut berapa kali capres gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Terus mungkin dengan background Mbaknya juga pas ya. Mbak lebih ke aktif di tadi Pancamarga gitu ya, istri TNI, anaknya juga polisi, anaknya juga polisi, kurang lebih seperti itu. Nah sekarang kalau menurut Mbak Yunidarti, perpaduan antara Pak Prabowo yang kurang lebih udah sangat bisa dikatakan berpengalaman ya, senior berpengalaman, kemudian dipadukan dengan Cawapres Gibran yang relatif mewakili milenial atau Gen Z. Nah, gimana menurut Mbak Yunidarti? Mas Gibran ya. Perpaduan beliau ini, Mas Gibran sama Pak Prabowo menurut saya cocok.
pas lah Pak Prabowo sudah senior, Mas Gibran ini sudah 2 kali, sudah Mas Gibran kan sudah ada pengalaman memimpin wali kota Solo dan bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak muda. Kalau tidak cuma orang tua yang bisa memimpin, yang muda-muda milenial juga bisa. Ke jiwa kepemimpinan itu menurut saya tidak bisa diukur dengan umur. Umur kalau memang biarpun masih muda, kalau udah memang ada pengalaman, dia mampu, ya tidak apa-apa. Apalagi Mas Gibran ini kan masih muda, bisa mewakilin anak-anak muda, menjadi inspirasi untuk anak-anak muda, bukan cuma mewakilin, menjadi inspirasi yang terpenting untuk anak-anak muda di Indonesia. Gitu menurut saya kalau Mas Gibran. Jadi perpaduan antara yang sudah sangat berpengalaman dengan yang jiwa mudanya kelihatan gitu ya. Iya. Jadi menurut Mbak Yuni pas gitu ya. Pas. Nah mungkin dari situ kelihatan ya bahwa keduanya dengan yang senior dan yang masih muda, yang menurut Mbak dengan latar belakang politiknya itu bisa mungkin mewakili keinginan dari Mbak ya. Iya. Mau ingin mewakili keinginan saya sebagai terjun di dunia politik. Nah kalau misalnya secara umum bagaimana Mbak mungkin mendengar ya dari lingkungan Mbak dengan sosok pimpinan yang secara umum aja ya, secara ideal di mata Mbak Yuni Darti? Yang ideal? Yang ideal itu menurut di mata saya pemimpin pasangan yang saling mewakilin, saling menutupin kekurangan dan kelemahan masing-masing. Kalau ini nggak bisa, yang ini menutupin, begitu aja. Harus saling kolaborasi, cocok, saling menutupin kelebihan dan kekurangan. Itu menurut saya ideal sudah. Ada yang tua, ada yang muda. Kalau yang tua berhalangan, bisa yang muda maju. Gitu. Atau mungkin kalau di Sumsel sendiri nggak apa-apa ya saya nanya gimana preview atau frame masyarakat tentang seorang pimpinan mungkin ya di Sumsel. Kalau menurut saya di Sumsel ini, masyarakat Sumsel ini sudah pintar dan cerdas semua. Siapa yang cocok untuk mereka jadikan panutan, untuk mereka jadikan pemimpin, kan semuanya pemimpin ini kan ditentukan oleh masyarakat. Masyarakat kan bisa merasakan sendiri dengan pemimpin siapa dan dampaknya apa ke masyarakat. Masyarakat bisa merasakan sendiri bagaimana dampak pemimpin yang mereka sudah pilih. Seperti itu menurut saya. Dan kita juga tidak bisa memaksakan masyarakat. Masyarakat kan sudah pintar sekarang ini. Terserah mereka mau pilih yang mana. Yang penting kita, misalnya ya terbaik apa yang sudah kita fokuskan, seperti saya di partai koalisi kan, koalisi Kim, ya saya tegak lurus aja menurut perintah instruksi atasan saya. Iya. Kita balik lagi deh ke Mbak Yuni Darti, asiknya berpolitik aja deh. Iya. Asiknya berpolitik. Boleh. Asiknya berpolitik Mbak ya. Politik itu banyak lika-likunya Mbak. Saya baru merasakan bagaimana terjun di dunia politik. Tapi alhamdulillah dengan lika-liku itu kita mendapatkan pengalaman. Pengalaman di bidang politik. Kalau politik itu sebenarnya lika-liku itu cuma untuk satu tujuan, bagaimana caranya kita mencapai tujuan, tentu dengan norma-norma dan aturan-aturan yang tidak menjatuhkan orang, dengan apa yang ya lurus-lurus saja lah, supaya kita nggak pusing, kita lurus saja, ya asik aja menurut saya berpolitik itu Mbak. Kalau saya menikmati. Iya, Mbak kan mewakili perempuan ya, iya. yang insya Allah kalau selama ini kan bukan dibilang yang mengasihi laki, bukan, karena di Indonesia sendiri sudah banyak tokoh politik perempuan. Nah, kalau di Sumsel sendiri perempuan berpolitik itu menurut Mbak gimana? Nah, begini, menurut saya ini sebagai perempuan berpolitik, semoga saja saya ini menginspirasi ibu rumah tangga lainnya untuk jangan kita ini buta politik sebagai ibu rumah tangga. Apalagi di pemerintah itu kan kita sudah dikasih seluas-luasnya untuk kita perempuan berpolitik. Contoh ya, contoh KPU. Caleg di sini harus 30% perempuan. Nah, kenapa kita perempuan tidak mau berpolitik?
bukan cuma perempuan itu harus jadi ibu rumah tangga, di sumur dan di kasur. Berpolitik karena sudah disiapkan oleh pemerintah. Ada kan perempuan itu kan ada. Di setiap dapil itu kan 30% perempuan. Nah, itu kan harusnya kita sebagai perempuan sadar, dan semoga saja nanti saya terjun di dunia politik ini menginspirasi perempuan-perempuan lain. Jangan takut berpolitik. Berpolitik itu asik, dinikmatin, happy. Seperti kata Pak Prabowo itu kan, enjoy. Berpolitik itu harus bahagia. Gitu. Yang penting kan kalau kita berpolitik bisa memberikan berperan untuk orang banyak, bisa menentukan paling tidak mendorong kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi masyarakat banyak. Betul. Mungkin ya. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita terjun langsung berpolitik. Kalau kita nggak terjun kan bagaimana kita tahu dunia politik? Jadi perempuan nanti cuma di rumah aja. Jadi ibu rumah tangga, jadi istri tidak apa-apa. Yang penting di rumah tangga kita ibarat itu tetap mengerjakan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga. Iya, di rumah tangga tetap aktivitas kita laksanakan seperti biasa. Kita bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Di politik juga kita bisa bertanggung jawab. Intinya bisa membagi waktu di politik dengan rumah tangga. Iya, itu kayaknya yang sukanya. Nah, ada nggak dukanya kira-kira? Dukanya banyak juga, Mbak. Misalnya seperti apa, Mbak? Banyak. Dukanya banyak. Namanya politik. Politik itu kan mengartikannya lika-liku. Lika-liku politik. Gimana coba? Misalnya contoh, Mbak ya. Bukan keluar apa sih nyebutnya, banyak berkorban misalnya berupa materi atau waktu, materi atau tenaga misalnya. Kalau materi nggak seberapa, Mbak. Tapi waktu. Waktu ya. Waktu kadang-kadang kita ini waktu untuk keluarga kadang-kadang, tapi tentunya kita berpolitik sudah direstuin keluarga juga, itu paling penting. Yang paling penting kita sebagai ibu rumah tangga ini ada restu dari keluarga. Jadi kalau saya, anak-anak saya itu sudah tahu, mama di situ sudah tahu. Yang paling berkorban itu waktu. Kalau namanya materi ya, kita nggak berpolitik aja, Mbak, ada materi, ada keluar, ada akomodasinya. Nongki-nongki aja akomodasi keluar, arisan keluar, bukan cuma di politik kalau bagi saya. Tentunya ada, tapi kita jalan aja seperti biasa. Jangan kita pula menyalahkan gara-gara kita berpolitik kita keluar akomodasinya besar, tidak. Semua kegiatan ada akomodasinya, ada keluar materi. Tidak cuma di politik. Nah, di situ tadi saya menikmatin, kata saya politik tadi menikmati seperti biasa saja. Nah, ada kelebihannya kita berpolitik, kita bisa tahu, ketemu masyarakat, bagaimana pemimpin-pemimpin di atas itu mengurus negara ini. Kalau kita nggak terjun di politik, kita nggak tahu. Nggak tahu apa yang dilakukan mereka, apa-apa strategi pemimpin-pemimpin di atas untuk memajukan Indonesia. Kalau tidak nggak terjun di politik. Nah, tentu juga, tapi tidak juga kita masyarakat yang tidak berpolitik tidak juga salah juga. Intinya kita menjalani, menikmati profesi masing-masing. Yang penting seimbang, apalagi kita sebagai ibu rumah tangga harus seimbang waktu untuk keluarga, waktu kita di luar. Dan satu tadi saya bilang harus ada restu keluarga. Jadi kita keluar rumah tenang, anak-anak tadi tidak kita tinggalkan, kita tenang karena keluarga kita sudah tahu aktivitas kita. Gitu, Mbak. Dan lingkungan selain keluarga ya, keluarga kan sangat mendukung. Terus tadi saya lihat Mbak kan banyak sekali aktivitasnya, antara lain sebagai ketua LAN ya, Lembaga Anti Narkotika. Nah, mungkin Mbak bisa cerita ketika seorang perempuan bisa berperan dan memberikan manfaat buat lingkungannya. Mungkin Mbak bisa cerita soal itu. Gini, Mbak, saya fokus saja, saya lihat pemerintah sudah memberikan celah untuk perempuan untuk ikut di pemerintahan. Jadi kenapa saya sebagai perempuan tidak mau memanfaatkan fasilitas dari pemerintah ini? Karena kan sudah saya bilang tadi, di pemerintahan itu di pemilu itu 30% perempuan. Jadi kita harus manfaatkan. Kenapa? Itu saya terjun di politik. Karena saya mau memanfaatkan itu, Mbak. Ya sayang kalau kita tidak manfaatkan 30% perempuan tadi. Tapi anehnya kadang-kadang
perempuan, banyakkan laki-laki ya yang terjun di politik ya. Iya, mungkin itu tadi Mbak, saya pengen melihat betapa enjoynya Mbak Yun ini berada di tengah-tengah lingkungannya misalnya yang seperti saya sebut tadi antara nelayan misalnya. Nah itu, jadi ada nggak misalnya pengalaman yang sangat berkesan gitu ketika beraktivitas di tempat Mbak sehari-hari berkegiatan ini? Banyak pengalaman Mbak, minimal kita bisa membantu orang dengan cara apa? Dengan cara misalnya kayak di LAN kemarin kan ada bantuan dinas sosial untuk seluruh masyarakat Sumatera Selatan karena kita ada di LAN, jadi kita bisa menyalurkan ke mereka. Ya banyak aktivitas-aktivitas itu yang kadang-kadang saya sebagai ketua lembaga anti narkotika bisa penyuluhan ke masyarakat, bisa saya terjun langsung tahu. Karena kita cemas ya Mbak, kalau berita tuh banyak banget tuh narkoba. Narkoba, dangkep hari ini, besok dangkep lagi, besok dangkep lagi yang gede-gede gitu. Justru itu kita, makanya saya aktif di narkoba karena aktif di lembaga anti narkotika juga. Ya karena kasihan dengan anak-anak muda sekarang, jangan sampai mereka rusak gara-gara narkoba. Ya penyuluhan dengan kita adakan audiensi untuk dinas-dinas yang terkait. Begitu. Nah, kurang lebihnya ya. Jadi sebenarnya buat mungkin nyambung juga Mbak berpolitik, kemudian Mbak aktif di berbagai kegiatan sosial tadi, antara di lembaga anti narkotika tadi ya. Jadi kegiatan bersosialisasi itu udah sangat familiar buat Mbak Yunidarti dan matching dengan aktivitas Mbak Yunidarti di dunia politik ya. Mungkin Mbak Yuni ada lagi yang mau disampaikan mungkin buat fansnya Mbak Yuni deh. Ada Tribuners ya? Tribuners ya? Iya, Tribuners. Followernya udah banyak juga ya Mbak ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah itu ya. Untuk Tribuners, untuk ibu-ibu, perempuan, jangan takut berpolitik, jangan sampai kita buta politik, tidak apa-apa. Yang penting sebagai ibu rumah tangga, sebagai perempuan, kita direstuin keluarga. Jangan kita buta politik, tidak apa-apa. Maju terus, pantang mundur. Perempuan ini sebenarnya petarung yang hebat. Kalau dia mau, lebih hebat dari laki-laki. Apa tuh Mbak misalnya? Ya perempuan ini kan gigih orangnya. Perempuan itu tahu harga beras, tahu harga minyak sayur, tahu harga itu. Kenapa kita tidak bertarung? Kalau kita ada di pemerintahan, kita bisa merumuskan. Kita tahu detailnya ya. Kita tahu anggarannya. Kita bisa mengusulkan supaya sembako murah. Tapi kalau nggak ikut di politik gimana? Bagi saya karir politik ini Mbak beda dengan karir PNS. Kalau PNS golongan sampai 4A ya. 4A apa 4D itu? 4D. Kalau politik tidak perlu sarjana, tidak perlu, ya terserah lah ya. Tapi penilaian saya ya, kalau di politik ini kita bisa jadi anggota DPR, bisa jadi bupati, sampai ke tingkat tertinggi bisa jadi presiden, bisa jadi menteri. Itu karir politik bagi saya nggak ada batasan. Beda kalau karir di PNS, ada batasan kan? Kalau TNI bisa pensiun, kalau polisi juga bisa pensiun, kalau PNS ada sampai golongan terakhir stop. Kalau politik nggak ada batasannya, makanya yang saya penting suka. masih sanggup. Yang penting masih sanggup. Kayak Pak Prabowo, masih sanggup jalan lagi. Nah sekarang satu kata deh dari Mbak untuk politikus perempuan. Untuk Tribuners, satu kata dari saya, dari Ibu Yunidarti, perempuan jangan takut berpolitik, perempuan jangan sampai buta politik, itu aja, tidak apa-apa. Nah sekarang balik lagi ke judul kita, Prabowo dan Gibran di mata Mbak Yuni, satu kata aja. Prabowo dan Gibran di mata saya ya, Prabowo dan Gibran itu apa ya? Cocok ya? Cocok sama saya. Yang ada senior, junior, saling melengkapi, udah satu kata, saling melengkapi berdua itu. Pas. Tentang organisasi. Organisasi saya aktif di organisasi ya, karena justru saya aktif di organisasi itulah saya tertarik di politik. Dulu saya hobi nonton berita. Kok saya ini nggak hobi nonton sinetron orangnya? Iya.
Saya itu nggak suka nonton sinetron ceng-ceng, nggak suka. Saya hobinya nonton berita olahraga. Kalau saya nonton itu pasti berita olahraga. Sampai anak saya itu pengen ada pokoknya kalau anak saya itu berebutan TV, kalau ada sinetron yang nangis-nangis sedih-sedih saya nggak suka. Nah, beda kehobian saya. Mbaknya tangguh kayaknya ya. Jadi justru itu mindset saya itu di politik terus. Tahu sendiri kalau berita kan, olahraga politik. Kalau di berita itu kan jarang ya. Yang sinetron saya nggak suka. Mungkin itu yang saya terjun di politik karena dari kehobian saya juga. Saya hobi di nonton berita-berita, perkembangan. Suka berorganisasi. Tapi tentunya organisasi yang saya sukai, saya pilih-pilih juga Mbak. Tidak semua organisasi. Takutnya kalau semua organisasi kita ikutin, nanti kita nggak maksimal. Karena waktunya nggak nggak tercover nanti kan. Apalagi sekarang di politik lagi sibuk-sibuknya. Insya Allah 28 ya, tanggal 28 ini kan besok ya, mulai kita kampanye, ya kita mungkin akan gaskan lagi ini. Ya. Oke. Ya. Mbak Yuni, menarik sekali obrolannya ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ngobrol lebih panjang lagi ya Mbak ya. Iya, terima kasih. Mbak sukses dengan aktivitasnya, politik, keluarga, usahanya. Dan insya Allah ya senang terus dalam beraktivitas. Saya kira segitu dulu ya Mbak ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.